waktu saya memulai meneliti, saya membaca buku ini Drugs Do Not Cure Disease, dan itu di situ dikatakan bahwa antioksidan itu terikat dengan ikatan lipoprotein sehingga nggak aktif. Antioksidan pada anggur, antioksidan pada lemon itu banyak antioksidannya tapi nggak aktif. Kenapa? Karena dia terikat, terbungkus dengan lipoprotein. Nah, itu sebabnya kenapa harus dilakukan fermentasi. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih harus difermentasi segala? Kita minum aja anggur dicampur madu, campur lemon, kita blender, kita langsung minum. Jadi kan nggak ada alkoholnya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Karena setelah dilakukan fermentasi, itu baru ikatan lipoproteinnya terputus. Itu yang menyebabkan kenapa antioksidannya itu sangat aktif. Nah, itu sebabnya saya lakukan fermentasi selama 100 hari. Ya. Ini pada awalnya honey wine itu dibuat seperti ini ya. Berbagai jenis ya, itu saya buat di rumah pada toples gitu ya. Ini bikinnya 100 hari. Jadi kalau ada pasien-pasien yang saya perlu nih selain obat dokter, saya membutuhkan tambahan honey wine, ya tunggu 100 hari dulu, saya buatkan dulu gitu ya. Nah, orangnya kadang-kadang baru sebulan nelpon udah jadi belum kan 100 hari ini baru 30 hari gitu ya, harus tunggu lagi gitu ya. Ya bersyukur sekarang bisa didapatkan dengan lebih banyak gitu ya, lebih mudah maksud saya karena sudah dihasilkan banyak. Ini penelitian-penelitian yang saya lakukan ya, kita uji aktivitas antioksidannya. Aktivitas antioksidan itu bukan hanya jumlahnya, namun kekuatannya. Kita bandingkan sama lemon, kita bandingkan macam-macam dengan bahan-bahan yang lain. Ternyata pada fermentasi madu hutan itu hasilnya itu sangat kuat gitu ya. Dia bisa, ini radikal bebas ya, yang warnanya ungu ini dengan honey wine hanya 1 tetes aja dalam 1 tabung ini langsung dia netral, gitu, radikal bebasnya teratasi, itu bisa mengatasi peradangan juga ya. Nah, jadi setelah dan aktivitas antioksidannya setelah dilakukan fermentasi itu meningkat 6 kali lipat lebih kuat daripada lemon biasa gitu ya. Ini ya. Dan ini teman-teman kadar polifenol dari berbagai macam minuman ya. Dan minuman fermentasi yang saya kasih warna merah ini ya, ini yang tertinggi ini adalah di honey wine tadi 1282 mg per kilogram ya. Ini pemeriksaan di Sukovindo ya mengenai kandungan polifenolnya. Ini proses fermentasinya tadi sudah dilihat di video seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah tidak dibuat di botol-botol kaca lagi ya, tapi sudah dalam skala besar ya. Ini pada waktu kami produksi 1 tangki ini bisa menghasilkan 10 ton ya. 10 ton honey wine ya. Dan ini teman-teman terdapat unsur-unsur penting dalam honey wine, yaitu ada 3 ya teman-teman ya, yaitu enzim ya, enzim di situ kaya dengan enzim, kemudian kaya dengan antioksidan yang polifenol tadi, dan kaya dengan prebiotik. Ini yang memberi makan bakteri-bakteri yang baik untuk pencernaan ya. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau tadi Michael cerita, wah sekarang kembung-kembungnya hilang itu karena prebiotiknya ya. Kalau Bu Beni cerita, wah sakitnya reda, yang tadinya kesakitan sekarang kesakitannya sudah reda, bisa aktivitas normal lagi ya, itu karena antioksidannya ya. Dan enzim ini juga berperan untuk memberikan manfaat yang sangat besar untuk autoimun juga. Jadi dengan kombinasi ketiga ini sangat ideal untuk autoimun. Tapi apakah hanya untuk autoimun saja? Tidak juga, karena antioksidan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang gitu kan. Kalau dulu-dulu orang-orang suka minum antioksidan ya, itu atau disuntik misalnya antioksidan ya supaya kulitnya kencang gitu ya, itu karena cari antioksidannya. Nah, pada orang-orang tua kerusakan sel terjadi lebih cepat. Itu sebabnya perlu antioksidan untuk melindungi dari kerusakan sel itu. Jadi untuk orang-orang tua pun juga ini sangat baik ya. Nah, ini contoh ya, ada seorang wanita 49 tahun ya, menderita Sjögren's syndrome sejak 2 tahun ya. Nah, kemudian dikasih dia masih konsumsi obat ya, jadi selain obat dokter dalam 2 tahun ini dia sudah konsumsi obat dan tinggal ditambahkan fermentasi madu hutannya 2 kali sehari ya, sebulan sekali dicek darahnya ya, dan terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Dan setelah terjadi perbaikan, dosis obatnya bisa diturunkan ya, tapi awalnya dikombinasi dulu ya. Jadi pertama datang anak IF-nya 1/1000 ya, tapi setelah ini kalau kita lihat tanggal 28 bulan 2, tanggal 9 bulan 1, bulan depannya tanggal 18 bulan 2 dia datang lagi, ini sudah menjadi 1/100 ya. Jadi hasilnya sangat
sangat bagus sekali ya. Nah, terus ada juga nih seorang penderita lupus ya, kebetulan seorang pria 49 tahun, sudah 1 tahun sakit lupusnya, namun sudah tidak minum obat meskipun disertai rasa sakit yang hilang timbul ya, dia merasa masih bisa dihandle, jadi dia nggak mau minum obat. Waktu dia datang ke saya sudah tidak minum obat gitu ya. Nah kemudian kita kasih fermentasi madu hutan atau honeyman 2 kali sehari, dilakukan pemeriksaan darah juga ya. Dan ini juga sama ya. Ini kalau garis-garis yang panjang ini teman-teman ya, ini lupusnya ya, ternyata pada bulan depannya ya, ini tanggal 16 bulan 8, ini 13 bulan 9 dia datang lagi sudah negatif ya. Kalau yang bawah ini bukan ya, ini kontrolnya. Oke, nah teman-teman, jadi terakhir saya perlu sampaikan ini ya, disclaimer, bahwa produk fermentasi ini bisa mengandung alkohol ya, termasuk honeyman ini mengandung alkohol ya. Jadi untuk teman-teman yang menghindari alkohol karena alergi atau alasan keagamaan dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan ya. Fermentasi madu hutan atau honeyman mengandung alkohol sekitar 14-15% ya. Dan produk fermentasi ini bukanlah obat autoimun. Jadi honeyman ini bukan obat autoimun, namun sebagai salah satu minuman atau makanan yang bisa memberi dampak positif pada penanganan autoimun. Ya, pada autoimun seringkali dokter menyarankan konsumsi bone broth misalnya, gitu ya, konsumsi kefir, gitu, misalnya seperti itu ya. Saya juga sarankan itu, dan juga kalau saya tambahkan dengan konsumsi fermentasi madu hutan ini. Ya, jadi meskipun ini bukan obat, akan memberikan perbaikan, akan mendukung terjadinya percepatan atau perbaikan yang sangat bagus, seperti yang Bu Miling rasakan tadi ya. Dan teman-teman perlu konsultasi lebih dahulu dengan dokter yang merawat sebelum mengkonsumsi produk-produk fermentasi. Jadi kalau teman-teman dalam perawatan dokter ya akan mengkonsumsi kefir, akan mengkonsumsi honeyman, itu perlu memberitahu dokter dan minta izin, kira-kira boleh atau tidak ya. Dan kalau yang seandainya boleh pun teman-teman harus kasih jarak 2 jam dari obat dokternya ya. Kira-kira begitu Bu Feni secara singkat penelitian-penelitian yang saya lakukan, namun sekarang kita masih terus melakukan penelitian supaya kita bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik lagi. Gitu Bu Feni. Ya, terima kasih Dr. Edi. Masih terus ya dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari produk honeyman ya dok ya. Ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya akan mengajukan pertanyaan kuis ya. Ini pertanyaan yang sudah beberapa kali kita sampaikan, tapi karena ini ulang tahun, saya tanyakan lagi ya. Apa moto produk The Golden Trees Honeyman? Silakan teman-teman menjawab di chat room ya. Apa moto The Golden Trees Honeyman? Siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, setelah tamu-tamu istimewa tadi yang kita sudah berbincang-bincang, masih ada lagi satu tamu istimewa, ini ikonnya Bandung nih. Ikonnya Bandung ya. Kalau ingat Bandung, kita jadi ingat langsung kata Bandung itu membuat kita merasa sejuk ya. Langsung terbayang di kepala kita, wah enak, udaranya dingin, segar ya. Nah ini adalah ikonnya Bandung, yaitu Bapak Edi Sugiri. Nah teman-teman, Bapak Edi Sugiri ini adalah seorang arsitek lulusan Aachen University di Jerman. Kemudian beliau ini adalah pemilik, kenapa saya sebut ikonnya Bandung? Karena tempatnya ini jadi ikonnya Bandung ya, yaitu The Peak Resort Dining, yang pemandangannya luar biasa ya, baik pagi maupun di malam hari ya. Jadi kalau ke Bandung belum mampir, rasanya kurang lengkap ya, Pak Edi ya. Kemudian Pak Edi ini juga pemilik dari The Peak Connoisseur. Nanti teman-teman kita juga pengen tahu nih, apa sih The Peak Connoisseur itu, nanti Pak Edi mungkin bisa cerita sedikit. Nah Pak Edi juga bukan hanya sebagai pebisnis, tetapi beliau juga adalah penggerak dari pluralisme, gerakan pluralisme ya untuk Indonesia. Jadi bersama teman-temannya di Bandung paling sering menciptakan dialog antara SARA ya, dialog untuk mencegah masalah-masalah SARA ya. Kemudian Pak Edi ini juga
salah satu penggerak juga untuk munculnya produk-produk lokal unggulan dan juga social entrepreneurship ya. Nanti kita dengarkan penuturan Pak Edi, kenapa kok Pak Edi ini mau juga mendistribusikan The Golden Trees Honey Wine di Bandung. Ya, padahal dan di Bandung ya outletnya banyak banget teman-teman. Ada berapa nanti Pak Edi mungkin akan menceritakan lebih tepat. Di Jakarta juga ada. Ini adalah produk lokal unggulan yang salah satunya didukung oleh Pak Edi. Padahal wine itu identik dengan produk impor ya. Kenapa kok Pak Edi mau nih? Atau nekat atau berani mendukung produk lokal unggulan. Terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Edi. Selamat siang atau selamat pagi, Dr. Edi, Dr. Eni, Eva, Ibu Unika, Ibu Feni, dan seluruh tim dari Golden Tree. Happy anniversary ya. Semoga terima kasih, produk hebat ini akan tumbuh pesat dan menjadi bagian dari faktor penolong kemanusiaan di negara kita maupun di mancanegara. Saya kira kalau kita berbicara tentang aspek wine and health, tadi Dr. Edi sudah menjelaskan sangat gamblang, keren banget. Saya sendiri juga merasa belajar kembali hal-hal yang luar biasa tentang kandungan fenolat atau polifenol. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya terlibat di sini hari ini? Udah gitu dapat kehormatan lagi, dianggap sebagai tamu VVIP gitu kan. Padahal saya orang biasa dari Bandung, dari kampung, ya kan. Tapi ini hal yang sangat ingin saya share pada hari ini. Menjalankan bisnis biasa-biasa saja, setiap orang bisa, ya kan. Sekedar hanya untuk mencari nafkah gitu. Tetapi di atas itu semua ada kiranya yang disebut value, ada kiranya yang disebut nilai mengapa kita menjalankan bisnis dan bisnis apa yang kita pilih untuk kita jalankan. Untuk saya, sebuah kerjasama dengan Golden Tree Wines adalah hal yang merupakan anugerah besar. Ya, saya juga sebelumnya tidak mengenal Dr. Edi, ya, sama sekali, tapi terima kasih ke BNI di mana kita sama-sama bergabung. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu bahwa ada BNI itu adalah Business Networking International, sebuah jejaring platform bisnis yang berbasis referral yang didirikan 36 tahun yang lalu di Amerika oleh Dr. Ivan Meisner. Sebuah platform bisnis yang sangat bersih dan sangat bermanfaat untuk semua pebisnis sebetulnya. Mungkin nanti Dr. Edi bisa menjelaskan lebih lanjut kalau nanti di forum lain. Ya. Tapi BNI lah mempertemukan kita. Ya. Kemudian kita berhubungan, kita Zoom beberapa kali. Ada Ibu Eva yang saya sangat hormati sebagai pebisnis yang sangat hebat dan terlibat di banyak sekali komoditas nasional kita sebelumnya juga. Di sana saya mendapatkan kesimpulan bahwa saya harus bekerja sama dengan Golden Tree Wines. Mengapa? Golden Tree Wine lahir dari sebuah motivasi yang sifatnya memiliki nilai kemanusiaan sangat tinggi. Ya, kita mendengar sendiri bahwa Golden Tree Wines lahir dari rasa cinta dan juga care, kepedulian. Ya.